Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berada di bulan April 2020. Tema bulan ini adalah responsibility. Tahun 2020 dengan tema tahun berbuah dan berlipat ganda diperlukan satu kata di bulan April ini, yaitu responsibility. Tentunya ada sebuah tanggung jawab dari jemaat untuk tetap fokus meskipun kita sedang beribadah secara online. Diperlukan tanggung jawab yang lebih tinggi bagi saudara untuk mengajak pasangan, anggota keluarga beribadah secara online di rumah. Apapun situasi sulit yang saudara hadapi saat ini, percaya kuasa lawatan, hadirat dan penyertaan Tuhan Yesus tetap ada melalui ibadah online ini. Tertulis di 1 Korintus 9 ayat 16, karena jika aku memberitakan Injil, bagiku hal itu bukanlah kebanggaan, tetapi tanggung jawab yang diberikan kepadaku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara mungkin tidak bisa bertanggung jawab untuk menyampaikan firman, namun saudara tetap dapat memberitakan Injil dengan cara men-share website Gereja YHS di www.yhschurch.com agar semakin banyak orang di luar sana yang menghadapi situasi ini juga diberkati dan mengerti anugerah dan kebenaran Yesus melalui ibadah-ibadah online di Gereja YHS. Tetaplah bersama dengan Gereja YHS, bertumbuh di dalam anugerah dan kebenaran. Yeshua HaMashiach, bless you! My dears, mengapa kekhawatiran dan ketakutan begitu besar di dalam dirimu? Karena menurutmu aku terlalu kecil sehingga tidak bisa menyelesaikan masalahmu. Selama kamu berpikir dan merasakan bahwa aku terlalu kecil bagimu, maka permasalahanmu akan selalu tampak sangat besar. Namun ketika kamu berpikir, akulah yang terbesar, kamu percaya bahwa aku sanggup menyelesaikan semua permasalahanmu. Datanglah kepadaku, kamu semua yang lelah dan berbeban berat, aku akan memberi perhentian kepadamu dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Percayalah kepadaku, bawalah dan serahkanlah masalahmu kepadaku. Jadilah tenang dan jangan bimbang, aku tidak akan mengecewakanmu. Berhentilah memikirkan masalahmu, mulailah percaya dan serahkanlah kepadaku, aku yang menyelesaikan segala sesuatu bagimu. Aku mengasihimu, Jesus Christ. Shalom Jemaat YHS. Sesuai dengan tuntunan Tuhan Yesus Kristus, Gereja YHS mengadakan 21 hari menyambut Paskah. Selama 21 hari, kita akan dituntun dalam pujian penyembahan, firman Tuhan, dan perjamuan kudus. Ajaklah seluruh keluarga dan siapapun untuk mengikutinya. Percayalah, melalui pujian penyembahan, firman Tuhan, dan perjamuan kudus yang dilakukan setiap hari, dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dalam menghadapi hari-hari ini. Anda dapat mengakses videonya setiap hari jam 7 waktu Indonesia Barat atau jam 8 waktu Indonesia Tengah dan jam 9 waktu Indonesia Timur melalui website Gereja YHS di www.yhschurch.com atau melalui Instagram @yhschurchofficial. Jika Anda baru akan mengikutinya, jangan khawatir karena Anda masih dapat mengakses program 21 hari menyambut Paskah mulai hari pertama, tanggal 23 Maret 2020, hingga update yang terbaru melalui link yang tersedia di YHS Apps atau melalui YHS Media di YouTube. Gereja YHS telah melakukan ibadah secara online. Kami mengajak jemaat yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja YHS dapat memberikan persembahan dan perpuluhan secara online melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS 010 922 9000 010 922 9000 atas nama Gereja YHS. Sertakan keterangan persembahan atau perpuluhan dan juga keterangan dari kota mana. Contohnya, perpuluhan YHS Makassar. Mari memberi dengan penuh sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Meresponi merebaknya virus yang sedang mewabah di Indonesia, Gereja YHS membuat ibadah berbasis online agar jemaat dapat tetap beribadah di rumah.
Saat ini, ibadah online Gereja YHS bisa juga Anda akses melalui YHS Radio. Silahkan download aplikasi YHS Radio di handphone Anda melalui Play Store atau App Store terlebih dahulu. Kemudian, Anda dapat memilih mendengarkan ibadah online Gereja YHS melalui Radio Suara Sangkakala Malang 107,9 FM, Radio Suara Sangkakala Palangkaraya 88,4 FM, atau Radio Simfoni Makassar 107,8 FM. Dapatkan rema dan tuntunan Tuhan bagi setiap kita. Percayalah, perlindungan, perkenanan, dan anugerah Tuhan Yesus selalu ada bagi kita. Biarlah melalui hidup kita, keluarga, kota, bahkan Indonesia diberkati oleh Tuhan. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar Gereja YHS, Anda dapat mengaksesnya melalui website Gereja YHS di www.yhschurch.com. Yeshua HaMashiach bless you. Puji nama Tuhan, welcome to YHS Church. Kita percaya bahwa kasih dan kuasa-Nya selalu menyertai kita setiap hari. Karena itu mari berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita, haleluya. Kami mau datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari serukan namanya, katakan Yesus, Yesus, ku cintakan lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Kau segalanya Tuhan. Mari bersama-sama. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Mari bersama-sama katakan Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari yang mengasihi Tuhan, angkat tinggi kedua tanganmu. Mari bersama-sama dengan segenap hati katakan Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada.
segala yang ada hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada, hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.
padamu, menikmati kehadiranmu. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan. Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan. Yesus Raja, Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan. Yesus Raja, Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Kau layak Tuhan, kau layak disembah. Kau layak disembah. Sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Katakan haleluya. Sampai selama-lamanya Engkau yang layak disembah, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Kita di dalam kebaikan Tuhan. Haleluya. Sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Ada dalam hatiku, dapat semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Sebab sukacita luar biasa Tuhan. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan
kuasanya, takutkan Bapa yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, katakan semangatku, jadilah kekuatanku. Haleluya, Kau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhku. Sama-sama katakan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, katakan semangatku, jadilah kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Sukacita sudah nyata penuhiku. Sukacita sudah nyata penuhiku. Mari berikan tepuk tangan terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Selamat haleluya. Yang bersuka cita berikan sekali lagi tepuk tangan kepada yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini saudara. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentuk. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Angkat tangan saudara bersama-sama. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentuk. Amin. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Mari sama, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Mari angkat kedua tangan saudara, bersama-sama katakan. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya.
anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Dan bersama-sama dengan iman kita akan pujian ini katakan, meskipun aku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Katakan pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang percaya angkat tanganmu katakan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat, yang tak pernah ku lihat, dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Oh, yang percaya angkat tanganmu dan katakan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban, Engkaulah jawaban. Percaya hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku.
Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebentar lagi kita akan menyimak firman Tuhan. 30 menit ke depan kita fokus kepada pemberitaan firman Tuhan. Saya percaya bahwa sampai hari ini Tuhan masih berbicara, menuntun, dan memberikan suaranya untuk kita semuanya. Tema khotbah pada hari ini adalah responsibility, tanggung jawab. Ada seorang yang berkata, responsibility is the great developer. Tanggung jawab adalah pengembang yang hebat. Tanggung jawab atau responsibility membantumu membangun hidup, bertumbuh, menjadi besar, menjadi mulia, menjadi berhasil. Menjadi orang besar, mulia, atau berhasil itu memang tidak dalam hitungan detik, hitungan menit, jam, atau hari. Perlu proses dan waktu. Demikian juga dengan kita. Kita menjadi orang besar, berhasil, itu butuh waktu dan proses. Setelah kita menjadi orang yang berhasil, menjadi orang besar, akan tetap besar atau cuma sesaat saja. Di sana pun pentingnya sebuah responsibility atau tanggung jawab itu. Tertulis di Efesus pasal 5 ayat 15, karena itu perhatikanlah bagaimana seharusnya kamu hidup, bukan seperti orang bodoh, melainkan seperti orang bijak. Ayat 16, manfaatkanlah waktumu karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, karena itu janganlah kamu menjadi bodoh, melainkan pahamilah apa kehendak Tuhan. Di ayat 16 tadi disebutkan hari-hari ini adalah jahat. Tidak bisa kita pungkiri bahwa semua orang di negeri ini sedang menghadapi virus corona. Negeri kita sedang dilanda wabah yang mematikan. Orang bukan hanya berhadapan dengan disease, penyakit, tetapi mereka sudah mulai distres. Dan kalau ini berkelanjutan akan menuju kepada destruction atau kehancuran. Tuhan ingin siapapun saudara yang sedang mendengar khotbah ini, engkau menghadapi disease, engkau tidak alami distress, apalagi distraction. Karena masih ada Tuhan untuk menolong saudara, memberikan perlindungan kepada saudara. Pasti akan ada kesembuhan, pemulihan, dan kemenangan. Ayat 17, di sana disebutkan bahwa supaya engkau mengetahui kehendak Elohim. Apa kehendak Tuhan atas saya, atas saudara di masa-masa sulit semacam ini? Yaitu supaya kita percaya Yesus. Tuhan Yesus sendiri berkata di Yohanes pasal 6 ayat 29, inilah pekerjaan yang dikehendaki Elohim, yaitu supaya kamu percaya kepada Dia yang telah diutusnya. Yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Dan puji Tuhan, oleh anugerah kita bisa percaya Yesus Kristus Tuhan. Dan kita sekarang sudah diselamatkan. Saya selamat, saudara sudah diselamatkan oleh karena anugerah Kristus Yesus Tuhan. Dan hidup kita ini adalah hidup karena anugerah. Dan setelah kita under grace, anugerah itu menuntun kita untuk bukan hidup sembarangan, tetapi hidup dengan penuh tanggung jawab. The price of greatness is responsibility. Harga sebuah kemuliaan adalah tanggung jawab. Jika kita ingin melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita, we have to be responsible people. Menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, mengapa kita perlu hidup dengan tanggung jawab? 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama, karena ada Tuhan yang melihat. Ada Tuhan yang memperhatikan. Tertulis di Ibrani pasal 4 ayat 13, tidak ada makhluk yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di hadapannya. Kepada Dialah kita harus memberi pertanggungjawaban. Jadi, siapapun kita, pria, wanita,
tua, muda, siapapun kita, harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Seperti tertulis di Roma pasal 14 ayat 12, demikianlah kita masing-masing akan memberikan pertanggungjawaban mengenai dirinya sendiri kepada Elohim. God has made an investment in us and He expects a responsibility on His investment. Tuhan itu telah berinvestasi pada kita. Dan Tuhan ingin kita bisa bertanggung jawab atas investasi Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Apakah kita orang yang sudah hidup di bawah anugerah, yang memakai waktu dengan tanggung jawab, memakai uang yang sudah kita terima dari Tuhan dengan tanggung jawab? Saya mau sampaikan kepada saudara, suka atau tidak suka, seringkali Tuhan memakai uang untuk melihat apakah kita ini pribadi yang bertanggung jawab atau tidak. Juga apakah kita ini orang yang bertanggung jawab dalam memberi pengaruh, dalam relationship, dalam memiliki kesempatan. Apakah kita ini orang-orang yang bertanggung jawab? Apakah kita gunakan dengan bijak, wisely? Apakah kita gunakan secara egois, selfishly? Sebagai seorang pemimpin, baik di keluarga, di gereja, di pemerintahan, punya tanggung jawab. Leadership is about taking responsibility, not making excuses. Kepemimpinan itu tentang mengambil tanggung jawab, bukan membuat alasan. Orang lain mungkin, atau keluarga mungkin, rekan mungkin tidak tahu. Atau kau anggap mereka tidak tahu. Tapi Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan dengan jelas perbuatan dan tingkah laku kita. Kau punya tanggung jawab atau tidak? Kau bisa dipercaya atau tidak? Tuhan melihatnya, Tuhan memperhatikannya. Saya berdoa supaya kita adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Ada atau tidak ada orang, kita tetap bertanggung jawab. Lakukanlah segala sesuatu bukan seperti kepada manusia, tetapi seperti kepada Tuhan. Sekarang yang kedua, kenapa kita hidup dengan tanggung jawab? Yang pertama, karena ada Tuhan yang melihat. Yang kedua, karena ada orang yang mengikuti. Orang-orang itu melihat dan akan mengikuti, dipengaruhi dengan hidup kita. Tertulis di 1 Korintus pasal 10 ayat 24, biarlah setiap orang tidak mencari kebaikan bagi dirinya sendiri, melainkan kebaikan bagi orang lain. Sering kita mendengar lagu-lagu sekuler yang menuliskan syairnya, I did it my way. Aku melakukan dengan caraku sendiri. Ada lagi yang berkata, this is my life. Inilah hidupku, aku mau melakukan apapun terserah aku. Seharusnya tidak demikian. Setiap keputusan yang kita buat dilihat oleh orang, diikuti oleh orang, dan mempengaruhi orang lain itu. Sadar atau tidak, pasangan kita, anak kita, keluarga, gereja lokal, kota, atau bangsa, mereka melihat apa yang kau lakukan, apa yang kau katakan, apa yang kau putuskan. Mereka melihatmu dan mereka melakukan seperti apa yang kau lakukan. Kau memberi pengaruh. Ingat pemahaman ini. Tanpa engkau berbicara mungkin, tetapi apa yang kau lakukan itu memberi pengaruh kepada orang-orang di sekitarmu. Contoh, ketika saya punya anak-anak masih kecil, saya sebagai seorang ayah yang suka pelihara binatang. Ternyata setelah anak-anak saya besar, mereka juga menjadi anak-anak yang suka memelihara binatang sampai sekarang. Bahkan cucu-cucu saya juga suka binatang kayak saya. Saya juga hari-hari ini pelihara anjing.
Dan orang-orang di sekitar saya juga suka bahkan ikut pelihara anjing. Contoh lainnya lagi, dalam kehidupan saya tidak suka berbicara buruk terhadap orang lain, berkata-kata buruk tentang orang lain. Bagi saya, orang yang suka menjelek-jelekkan orang, dia sendirilah yang jelek di mata saya. Dan saya pernah katakan ini, dan hal itu mempengaruhi orang-orang di sekitar saya untuk tidak berkata-kata buruk terhadap orang lain juga. Lanjut saudara, mari kita baca di Yesaya 33 ayat 8. Berkata begini, "Jika aku berfirman kepada orang jahat, 'Hai orang jahat, engkau pasti akan mati,' dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang yang jahat itu dari kelakuannya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut darahnya dari tanganmu." Ini ayat di Perjanjian Lama, berbicara tentang sebuah tanggung jawab. Jika ada orang salah, lalu kita tidak mengingatkan, maka darahnya akan tertanggung pada kita. Bila kita tidak melakukan apa yang seharusnya tanggung jawab kita, maka akan ada hukuman yang menimpa kita. Tetapi puji Tuhan di Perjanjian Baru di dalam Yesus, semua dosa kesalahan kita dan hukuman yang harusnya kena kita sudah ditimpakan kepada Yesus di kayu salib. Dan sekarang oleh anugerah kita telah diselamatkan. Dan bagaimana setelah kita hidup di dalam anugerah? Apakah kita bebas dari tanggung jawab? Tidak. Kita tetap diminta untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Jangan melepas tanggung jawab. Kadang kondisi atau situasi sulit yang kita hadapi seringkali membuat kita ingin melepaskan tanggung jawab. Kita menjadi lelah, pusing karena selalu disalahkan, dikritik terus, bertengkar terus. Kadang membuat kita ingin benar-benar melepas tanggung jawab. Baik itu sebagai istrikah, atau suami, atau pemimpin, atau pekerja, atau bahkan pelayan Tuhan. Dengan berkata, "Aku sudah tidak kuat lagi. Aku tidak mau lagi. Sudah cukup." Dengar saudara, jangan melepaskan tanggung jawabmu itu. Ketahuilah, iblis memang ingin kau melepaskan tanggung jawab. Tapi Tuhan ingin anak-anaknya tetap memilih hidup dengan tanggung jawab. Hidup ini memang penuh dengan pilihan. Dan kita akan bertanggung jawab dengan pilihan yang kita ambil. Yang terakhir, yang ketiga, kenapa kita mesti hidup dengan tanggung jawab? Karena ada Tuhan yang melihat, ada orang yang mengikuti, dan yang ketiga, ada upah yang menanti. Karena Tuhan memberi reward, Tuhan ingin memberkati kita luar biasa. Ada upah yang disediakan, ada reward yang menanti saya, menanti saudara. Memang semua kita oleh anugerah telah diselamatkan. Saya, saudara di dalam Yesus Kristus sudah menjadi ciptaan baru. Engkau adalah warga surga. Tetapi ketika kita hidup di bawah anugerah di bumi ini, kita mengerjakan kehidupan dengan tanggung jawab, ada reward yang Tuhan sediakan. Berbeda dengan mereka yang hidup sembarangan. Mazmur pasal 84 ayat 12, "Sebab Yahweh Elohim adalah matahari dan perisai. Yahweh akan memberikan anugerah dan kemuliaan. Dia tidak akan menahan kebaikan bagi orang yang berjalan dalam ketulusan." Iblis pernah mendustai Hawa di Taman Eden, bahwa Tuhan menahan sesuatu darinya. Kalau makan buah itu, maka semua yang Tuhan tahan akan diterima oleh Hawa. Bahkan akan menjadi seperti Tuhan. Tetapi itu adalah dusta dari iblis. Hawa akhirnya hidup tanpa tanggung jawab. Cara Tuhan memberi rewards kepada kita, yaitu dengan memberi tanggung jawab.
Tertulis di Lukas pasal 12 ayat 48 bagian B, sebab orang yang telah diberi banyak akan dituntut banyak, dan orang yang telah dipercayakan banyak akan dituntut lebih banyak lagi. Ada ungkapan yang ketika itu zaman film Spider-Man. Tertulis, with great power comes great responsibility. Sebetulnya apa yang dikatakan di Spider-Man itu terambil juga dari kitab suci, dari firman Tuhan. Tuhan memberimu banyak bukan tanpa sebab, supaya kau bisa diberi tanggung jawab besar. Sering kita temukan orang ingin dapatkan hal besar tapi tidak mau punya tanggung jawab besar. Padahal orang yang tidak mau punya tanggung jawab yang besar tidak akan pernah dapatkan hal yang besar. Contoh yang sempurna adalah Tuhan Yesus sendiri. Yesus ketika menyelamatkan manusia, dia harus rela disalib, mati dan bangkit. Jesus do great things with a great responsibility. How about us? Yesus melakukan perbuatan yang besar dengan tanggung jawab yang besar. Bagaimana dengan kita? Sekarang kesimpulannya, mari kita melihat dari awal. Mengapa kita perlu hidup dengan tanggung jawab? Pertama, ada Tuhan yang melihat. Ada Tuhan yang memperhatikan. Ada Tuhan yang mengawasi. Yang kedua, ada orang yang mengikuti. Akan ada orang yang dipengaruhi. Dan yang ketiga, ada upah yang menanti. Tuhan memberi anugerah, tetapi Dia juga memberikan rewards. Dan itu disediakan bagi saya, bagi saudara. Mari sekarang, siapapun saudara, apabila ada dari antara saudara yang punya rencana untuk melepaskan tanggung jawab, batalkan. Tetaplah hidup dengan penuh tanggung jawab. Tidak ada persoalan yang datang kepadamu di luar kekuatanmu. Itu persoalan biasa, tidak melebihi kekuatanmu, dan pasti dengan Tuhan Yesus ada jalan keluarnya. Hiduplah dengan penuh tanggung jawab. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, sudah disampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah siapapun yang mendengar khotbah ini sebagai suami yang bertanggung jawab, sebagai istri yang bertanggung jawab, sebagai orang tua yang bertanggung jawab, sebagai pekerja yang bertanggung jawab, sebagai pelayan Tuhan yang bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan, tidak akan ada satupun kami yang gagal untuk hidup dengan tanggung jawab. Kami tidak akan melepaskan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Sebab kami tahu ada Tuhan yang melihat, ada orang yang mengikuti, dan ada upah yang menanti. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas semua jemaat-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Semua katakan, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah minggu pertama pada bulan yang baru. Biasanya jemaat gereja YHS maju ke depan dan membawa persepuluhan mereka dan saya mendoakan. Tetapi sekarang dengan ibadah online ini, saudara bisa membawa persepuluhan saudara dengan cara mentransfer ke rekening BCA 010 922 9000 010 922 9000 atas nama gereja YHS, dan tambahkan keterangan dari kota Anda. Dan sekarang bagi saudara yang akan membawa persepuluhan saudara dengan mentransfer ke rekening BCA tersebut, saya ingin berdoa. Dan bagi jemaat yang belum sempat membawa persepuluhan, kita juga berdoa bersama-sama. Mari satukan hati berdoa. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau sudah memberikan penghasilan sepanjang bulan lalu. Dan sebagai warga surga, sebagai ciptaan baru, Engkau menuntun kami untuk membawa persepuluhan kami.
Dan kami percaya bahwa itu mendatangkan kebaikan bagi setiap umat-Mu. Percaya Tuhan, janji-Mu digenapi atas kehidupan mereka. Engkau memberkati mereka berkelimpahan, dan orang menyebut mereka berbahagia, menghardik semua belalang, pelahap, pengerip, pelompat, pindahan, dan Engkau memberkati pekerjaan, keuangan mereka. Dalam berkat Yesus Kristus Tuhan. Juga berdoa bagi yang belum sempat membawa persepuluhan mereka. Berikan penghasilan ya Tuhan, supaya sebagai warga surga, sebagai ciptaan baru, pada waktu yang akan datang, mereka juga bisa membawa persepuluhan mereka bersama-sama seperti yang lainnya. Terima kasih Tuhan Bapa yang baik. Kami melakukan ini bukan kata orang, bukan karena dilihat manusia, tetapi hubungan kami secara pribadi dengan Tuhan yang sudah memberi anugerah, yang sudah memberi berkat, dan bahkan yang sudah menjadikan kami warga surga. Terpujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus Tuhanku. Sebab kami percaya kasih-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan, bersama umat Tuhan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyaku, kasih-Mu yang mulia, tiada terselami dan ajar perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Sama-sama katakan, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Hey, hey. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku, anugerah-Mu selalu baru.
Yesus Tuhanku. Na 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 na. Oh oh. Na 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 na. Yesus Tuhanku. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saya ingin menyampaikan kepada saudara, teruslah mengikuti ibadah online gereja YHS pada periode-periode yang berikutnya, baik itu doa malam maupun ibadah raya hari Minggu, atau mungkin ada anak-anak saudara yang masih kecil bisa mengikuti ibadah online YHS Kids. Juga setiap hari kami muncul secara online di hadapan saudara, di rumah saudara, yaitu dengan 21 hari menyambut Paskah. Pada kali ini, kami tidak melakukan perjamuan kudus, karena setiap hari di jam 7 pagi WIB, atau jam 8 WITA, atau jam 9 WIT, kami selalu mengadakan perjamuan kudus setelah menyampaikan renungan pendek di setiap hari. Sebab itu, tetaplah bersama dengan kami dalam program ibadah online selanjutnya. Sekarang, mari kita mengangkat tangan, kita akhiri dengan doa berkat. Pada akhirnya kami mengangkat tangan kami, menengadahkan wajah kami bersama dengan semua anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah berkat Bapa Yahweh dalam Tuhan Yesus HaMasyiah, kuasa Roh Kudus memberkati setiap anak-anak Tuhan, keluarga mereka, kesehatan mereka, perlindungan sempurna Tuhan atas mereka, mulai dari sekarang, seterusnya, selama-lamanya. Dalam berkat Yesus Kristus Tuhan, percaya kau sehat, kau sembuh, kau selamat, kau diberkati. Katakan, amin.